Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Opik ingin menyapa kalian. Sehat selalu ya, baik ya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini materi yang akan kita bahas adalah kalimat efektif ya. Oke, perlu kalian ketahui bahwa kalimat efektif ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, dalam kalimat efektif itu kalimat yang menggunakan kata-kata yang sesuai ya dengan aturan bahasa Indonesia. Sekali lagi, jadi kalimat efektif itu kalimat yang memiliki susunan sesuai aturan bahasa Indonesia. Itu aja ya. Oke. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan pengertian kalimat efektif tadi, bisa kita ketahui bahwa kalimat efektif itu kalimat yang merupakan kalimat yang menggunakan aturan resmi bahasa Indonesia. Tidak bisa menggunakan aturan lain selain bahasa Indonesia. Misalkan aturan bahasa daerah, bahasa luar negeri, tidak bisa ya, atau bahasa asing. Baik, sebelum kita mengetahui contoh-contoh kalimat efektif yang berikutnya, kalian harus paham juga bahwa kalimat efektif ini memiliki syarat-syaratnya, seperti tadi di pengertian bahwa harus sesuai PUEB, kemudian sesuai aturan bahasa Indonesia. Oke, syarat yang pertama itu harus sesuai dengan PUEB. Kalimat efektif dikatakan kalimat itu sesuai apabila memiliki ataupun menggunakan aturan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan ejaan, tanda baca yang tepat, menggunakan kata baku. Oke ya. Meskipun baku, tapi kalian menulisnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, maka itu tidak benar. Oke, ya. Contoh. Di sini ada dua contoh. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ini benar. Tapi yang poin kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di sini ada yang beda, yaitu penggunaan ejaan, yaitu penggunaan huruf besar. Seharusnya Indonesianya I-nya besar karena nama negara. Jakarta juga besar karena nama geografi atau nama kota ya. Nah, di sini kata-katanya sudah sesuai tapi tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia, maka ini salah, seharusnya hurufnya besar. Oke. Yang kedua, sistematis atau berurutan ya. Kalimat efektif itu memiliki urutan-urutan yang pas, yaitu pertama subjek. Subjek itu adalah pelaku sebuah perbuatan. Predikat adalah pekerjaannya apa atau yang dilakukannya apa. Objek yang merasakan perbuatan si subjek itu apa atau siapa ya. Jadi pelaku perbuatan yang merasakan, kemudian terakhir itu keterangan. Keterangan dibagi dua, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, bahkan ada lagi yang mengatakan keterangan cara ya, ataupun keadaan. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan
subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Oke. Dengarkan. Coba lihat contohnya. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. 2. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Oke. Dilihat dari ini mana subjeknya. Seluruh bangsa Indonesia itu subjek, mempertahankan pekerjaannya atau predikatnya. Apa yang dipertahankan? Kemerdekaan. Jadi seluruh bangsa Indonesia sebagai subjek mempertahankan predikat kemerdekaan objek. Nah, kalau yang bawah itu lengkap, ada SP, ada SPOK ya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk subjek, memproklamasikan predikat kemerdekaan Indonesia itu objek, kemudian di Jakarta itu keterangan. Oke. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif itu adalah bermakna logis. Maksudnya ialah kalimat tersebut harus mudah dipahami dengan mudah ya. Harus dapat dipahami dengan mudah, dapat diterima karena dimengerti oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Oke, harus mudah dimengerti. Banyak kita temukan seperti contoh di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Seharusnya ini tidak masuk akal, masa waktu bisa disingkat. Waktu itu nggak bisa disingkat karena waktu itu berjalan terus. Nah, bahasa yang tepat atau kata yang tepat itu tidak menggunakan mempersingkat. Untuk untuk menghemat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Jadi itu harus logis ya, tidak mempersingkat waktu, nggak ada waktu yang dipersingkat. Oke, seharusnya dihemat. Nah, yang tepat itu, maksud logis itu menggunakan kata-kata yang dapat dipahami. Masa waktu dipersingkat? Nah, gitu ya. Yang keempat, singkat atau tidak bertele-tele atau tidak boros. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang sesuai rumusan tadi ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek tuh. Ya, tidak boleh bertele-tele. Mudah menangkap maksud dari bacaan tersebut. Contoh, beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Ini salah. Yang kedua, beberapa murid menyelesaikan ujian. Contoh yang pertama, itu ada kata yang maksudnya sama, akhirnya bertele-tele. Maksudnya apa? Maksud di sini beberapa dengan murid-murid. Murid-murid itu kata ulang. Kata ulang yang diulang-ulang seperti itu artinya banyak. Murid itu kalau satu, kalau banyak murid-murid. Di sini ditambah beberapa, akhirnya menjadi beberapa murid-murid. Beberapa banyak, murid-murid banyak. Ini tidak efektif karena menghambur-hamburkan kata ataupun bertele-tele. Seharusnya kalau mau menggunakan kata beberapa, muridnya jangan diulang, cukup satu kali. Atau hilangkan beberapanya baru menggunakan murid-murid. Contoh yang benarnya nih, beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Itu benar. Atau begini, murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Nah, banyak ya. Oke. Contoh yang kedua, tadi pagi ibu pergi ke pasar membeli ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele. Ini salah. Ada beberapa kata yang mengalami pengulangan. Apa di sini yang banyak mengalami pengulangan? Yaitu kata ikan. Maaf ya, di sini bukan membel tapi membeli ya.
Nah, seharusnya tadi pagi ibu ke pasar membeli ikan mas, mujair, nila, dan lele. Nggak usah disebutkan tiap katanya ikan emas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele. Itu tidak benar ya. Seharusnya diulangnya itu cukup satu kali aja. Yang pertamanya saja karena jenisnya sama kesananya ikan. Contoh membeli ikan mas, membeli ikan mujair, nah, apalagi kalau seperti begitu ya. Yang kelima, syarat dari kalimat efektif itu adalah kalimat efektif itu harus jelas. Jangan sampai orang yang membacanya bingung apa maksudnya. Oleh karena itu, kalimat efektif harus menghindari dari multitafsir. Apa maksud multitafsir itu? Maksudnya banyak. Nggak boleh, harus satu tafsir, satu arti ya, satu maksud. Supaya tidak, kalau bahasa yang pendeknya itu tidak bermakna ganda. Oke, sehingga pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat. Nah, oke.